lebih manis saat bersama dia, mengarungi waktu. Dia kekuatan hidupku, dia pengharapanku. Oh, oh, Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih manis saat bersama dia, mengarungi waktu. Dia kekuatan hidupku, dia pengharapanku. Ku jalani hidup dalam mujizatnya, melewati lembah dan gunung yang tinggi. Dia ada bersamaku, tak pernah tinggalkanku. Bersamamu Tuhan, ini kisah hidupku, ini kisahku bersama Tuhan. Stop. Aduh. Puji Tuhan kita nggak telat, Bernard. Ya ampun. Sosial, kita langsung aja sapa pemirsa. Halo pemirsa, kembali lagi bersama kami. Saya Bernard Permadi. Dan saya Sheila Siregar. Dan kami berdua akan bersama-sama memandu program ini mengenai dan berbagi kisah mengenai orang-orang yang hidupnya berjalan bersama Tuhan. Ya. Dalam Kisahku Bersama Tuhan. Bernard, puji Tuhan kita sampai dengan selamat ini ya. Iya. Puji Tuhan banget ini, Iya, soalnya betul sekali. kamu hari ini lihat berita kan? Iya betul sekali Shell. Ini kemarin saya lihat berita di TV, baik di koran, banyak banget ya berita-berita tentang kecelakaan. Iya. Waduh saya sih nggak kebayang deh, berapa repotnya ya kalau masuk rumah sakit. Iya, dan kali ini Bernard, narasumber kita juga akan berbagi pengalamannya mengenai kecelakaan. Siapa tuh Shell? Sepasang suami istri. Hah? Suami istri? Suami istri Wah, Bernard. berarti berdua ya? Iya. Waduh itu sih, saya juga nggak kebayang juga deh, betapa repotnya ya. Satu aja udah repot, Iya. apalagi dua. Cuman sebelumnya kita akan melihat dan mengenali narasumber kita lewat tayangan berikut ini. Widaya dan Eka. Sumber kesaksian kita kali ini adalah sepasang suami istri. Pak Widaya, demikian ia dipanggil. Ia adalah seorang seniman pahat dan lukis. Pria bernama lengkap Sri Widaya ini lahir di Klaten 11 Desember 1979. Ia menemukan pujaan hatinya bernama Eka, seorang wanita kelahiran Sumatera Utara, 1 Mei 1979. Pada tanggal 15 Agustus 2009, pasangan ini dipersatukan sebagai sepasang suami istri dalam pernikahan yang kudus. Pasangan ini aktif melayani pekerjaan Tuhan, Widaya di bidang pelayanan anak, sedangkan Eka di bidang pujian dan penyembahan. Kini pasangan ini dikaruniai seorang putra bernama Esra Panuntun Widiatama. Nah pemirsa, setelah kita lihat tayangan tadi, mari kita sambut narasumber kita yaitu Bapak Widaya dan Ibu Eka. Halo Pak, halo Bu. Shalom Bu. Shalom, shalom Bu Eka. Silakan duduk Pak, Bu. Iya. Sehat Pak? Sehat Bu? Sehat. Puji Tuhan ya. Nah pemirsa dan juga Bernard, tentu saja kita semua ingin tahu seperti apa sih dan kejadian apa yang dialami oleh Ibu Eka dan juga Pak Widaya nih. Dan tepatnya kapan nih Bu? Mungkin bisa dijawab Bu. Kami mengalami kecelakaan pada tanggal 27 Desember tahun 2011 yang lalu. 2011. Baru berarti ya Shell ya? Ya waktu itu kami baru pulang dari tempat kerjaan. Suami saya membonceng saya untuk ngambil kerjaan dan kita pulang waktu itu agak malam. Dan suasananya, udaranya waktu itu Dingin? ya maksudnya hujan. Hujan? Oh, hujan Bernard. Dalam keadaan hujan dan kita akhirnya waktu itu suami saya bilang, kita berteduh dulu Mak. Oh nggak usah Pak, tanggung. Saya bilang gitu. Terus akhirnya waktu kita sampai di Batu Ceper, itu tiba-tiba ngerem mendadak suami saya, kami terpleset, Kelinci. tergelincir. Suami saya ke kanan, terbawa dengan terseret motor, sayanya terjatuh di tengah jalan sambil terduduk. Kaki berada di... Satu terlipat, satu Oh yang satu selonjor. terlipat. Ya. Lalu kemudian Bu? Lalu kemudian tidak dalam hitungan menit, tiba-tiba ada mobil truk di depan saya. Saya hanya bilang,
tangan saya langsung begini, Tuhan Yesus tolong saya bilang gitu. Saya langsung bilang, Tuhan Yesus tolong saya. Tiba-tiba ada sebuah tangan, seperti sebuah tangan tuh menundukkan kepala saya ke bawah kolong truk itu. Tiba-tiba saya itu selamat dari tabrakan truk kepala saya, tapi kaki saya terlindas dengan mobil. Saya sudah berada di bawah kolong. Pada saat itu truknya berlawanan dari arah yang berlawanan atau dari arah yang sama? Dari arah yang sama, cuma saya terbalik. Oh begitu. Duduk jatuhnya. Setelah terlindas kemudian? Setelah terlindas, saya hanya berdoa, saya bilang Tuhan tolong saya. Tiba-tiba kaki saya dilindas mobil. Saya hanya bilang, Tuhan Yesus, saya bilang itu. Terus tiba-tiba mobil itu berhenti. Saya pikir sudah enggak ini lagi ya, jalan lagi. Tiba-tiba mobil itu mundur lagi dan menabrak sekali lagi kaki saya. Wah, jadi 2 kali Ibu dilindas Iya. kakinya oleh truk itu? Iya. Kemudian apa yang Bapak alami waktu itu, Pak? Kalau saya keseret sama motor. Di motor di atas, saya di bawah. Jadi jualan gitu. Jadi kira-kira jauh nih jaraknya Iya, berarti berjauhan antara Bapak berarti dan ya. Iya, jauhan. Lalu kemudian setelah Bapak dan Ibu, pasti tentunya Bapak tidak sadarkan diri pada saat itu? Atau Bapak Dia shock. Sok. dan Ibu juga begitu? Saya masih sadar, dalam keadaan sadar. Lalu saya bilang, saya berteriak minta tolong. Terus truk itu kan kabur. Tiba-tiba ada yang menolong saya, karyawan dari sebuah perusahaan minyak. Sepertinya cukup menarik nih Bernard untuk dilanjutkan. Namun kita akan lanjutkan sesaat lagi. Kita harus istirahat sejenak. Jangan kemana-mana, tetap dalam Kisahku Bersama Tuhan. Ini kisahku bersama Tuhan. Shalom saudara, puji Tuhan, saya percaya hari-hari ini yang Tuhan mau dari hidup saudara dan saya, kita makin fokus sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah saudara, ternyata untuk kita bisa fokus sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, saudara, itu sangat erat hubungannya dengan masalah hati. Dalam Matius 5 ayat yang ke-8 berbicara, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Saudara, untuk kita bisa lihat Tuhan, ketemu Tuhan, fokus dengan Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya jaga hati kita. Dan saya percaya saudara, Tuhan mau hati kita terus murni di hadapan Tuhan, suci. Saya tidak tahu keberadaan saudara. Mungkin ada orang yang sakiti saudara. Ada orang yang keselin saudara, kecewakan saudara. Mungkin itu orang yang dekat dengan saudara. Tapi melalui firman Tuhan ini saudara, Tuhan mau ampuni mereka. Ampuni mereka. Ampuni mereka, lepaskan pengampunan. Supaya hati kita bersih di hadapan Tuhan. Waktu hati kita bersih di hadapan Tuhan, maka dikatakan kita akan bisa fokus sama Tuhan. Kita akan bisa melihat Tuhan. Dan kita bisa tahu tuntunan-tuntunan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Dan kita bisa dengar suara Tuhan. Dan saya percaya berkat Tuhan berlimpah, limpah, limpah dalam hidup saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati. Ini kisahku bersama Tuhan. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di program Kisahku Bersama Tuhan. Mari kita lanjutkan saja perbincangan dengan narasumber kita, yaitu Bapak Widaya dan Ibu Eka. Nah, bagi pemirsa yang baru bergabung, narasumber kita kali ini mengalami suatu peristiwa kecelakaan, di mana motor yang mereka tumpangi mengalami terpeleset, sehingga kaki dari Ibu Eka terlindas truk sebanyak 2 kali. Mau tahu kisahnya lebih lanjut? Mari kita langsung tanyakan kepada narasumber kita. Ya, Bernard. Tadi dikatakan bahwa di segmen awal Ibu mengatakan bahwa kaki Ibu terlindas sebanyak 2 kali. Itu kaki sebelah mana Ibu? Sebelah kiri. Kaki sebelah kiri. Karena posisi Ibu menekuk kaki sebelah kanannya. Iya. Ya. Nah, pada saat kecelakaan ya, siapa yang menolong Anda berdua? Nah, waktu itu yang mengangkat saya itu petugas dari pom bensin tersebut. Oh, oke. Jadi waktu saya berteriak minta tolong, dia menolong saya dan membawa saya di tepi jalan. Kemudian saya bilang, suami saya mana? Saya bilang gitu. Terus, tenang Bu, tenang. Suami Ibu ada Bu. Tiba-tiba suami saya ditaruh di sebelah saya. Dan di situ suami saya sepertinya shock ya.
Dia hanya diam sambil matanya melotot. Saya pikir suami saya apa mati nih, meninggal gitu kan. Terus saya mengalami ketakutan di situ. Saya langsung berpikir, kalau nanti suami saya tidak ada, saya sama siapa? Anak saya sama siapa? Saya bilang. Lalu saya melihat suami saya bilang, Pak, jangan diam aja Pak, berdoa Pak, jangan diam aja. Lalu suami saya bilang, tenang Ma, saya masih ada. Saya langsung puji Tuhan. Saya tidak memikirkan betapa sakitnya kaki saya ditabrak mobil. Saya hanya memikirkan suami saya ini selamat atau tidak. Saya hanya berkata, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyelamatkan suamiku. Tiba-tiba saya hanya bilang, tolong bawa saya ke rumah sakit, tolong bawa saya ke rumah sakit. Tapi tidak ada yang membawa kami ke rumah sakit. Tiba-tiba, iya tenang Bu, ini tidak ada mobil angkot yang mau mengangkut ibu ke rumah sakit. Saya hanya bilang, nanti ada yang tanggung jawab, tenang, jangan kalian takut, saya bilang gitu kan. Terus, iya Bu, tapi mereka tidak mau. Tiba-tiba ada dari pihak Pak RT di sana, karena saya dengar dia RT-nya, ini ada RT-nya Bu, nanti dia mengurus. Tiba-tiba Pak RT itu membawa mobil pick up. Nyetop di jalan itu. Oh, stop di jalan. Iya. Yang mau ke Tanah Ke Tinggi. pasar. Ke pasar mobil. Iya. Dia masih membawa bawang putih, bawang merah di atas pick up itu ya. Terus kami dinaikkan berdua ke pick up itu, begitu perihnya kaki, suami saya juga Nggak bisa gerak. tidak bisa bergerak. Pada saat ya, itu kondisinya pinggulnya. hujan pula ya. Iya. Ya, nah, saya bilang, Tuhan Yesus tolong kami, selamatkan kami, saya bilang. Tiba-tiba hujan deras mengguyur kami. Langsung, Tuhan Yesus betapa sakitnya kaki saya ini. Suami saya juga, jadi air hujan itu sampai Masuk semua. masuk semua ke mulut. Lalu Anda dibawa ke rumah sakit. Ya, kami dibawa ke Rumah Sakit Umum Tangerang. Kemudian langsung masuk ke UGD. Tapi di situ waktu saya minta tolong itu, saya masih sempat bisa menghubungi saudara-saudara saya semua, keluarga. Lalu ketika sampai rumah sakit langsung ada penanganan dari rumah sakit atau gimana? Ya, kami langsung di ronsen, langsung dibersihkan luka dan semuanya. Sebelum itu juga saya sempat menelpon gembala saya. Saya minta tolong didoakan supaya tidak terjadi apa-apa waktu ronsen itu. Iya. Ya, ternyata puji Tuhan, kepala bagian atas ini kami tidak mempunyai masalah apa-apa. Nah, lalu yang kita pertanyakan adalah soal kaki. Ya. Karena kaki kiri Ibu dilindas oleh truk. Iya. Dan truknya truk besar Iya, tentunya Ibu betul ya. sekali. Sebanyak 2 kali Ibu. Terus gimana Bu? Kata dokter apa soal kaki Ibu? Dokter hanya heran, katanya ibu terlindas apa? Terlindas truk. Aduh. Kok hanya begini gitu? Dia pikir udah sampai remuk atau apa, tapi memang Tuhan Yesus itu baik ya. Dia benar-benar walaupun dalam keadaan itu Tuhan tetap melindungi saya dengan tidak sampai saya lumpuh atau apapun ya. Dia bilang mereka heran, masa terlindas truk seperti itu hanya seperti ini gitu. Betul sekali. Patahnya. Ibu Eka sendiri pernah merasa gak ada ketakutan, wah kalau saya tidak bisa berjalan lagi gimana gitu? Iya. Itu pernah merasakan seperti itu ya? Iya. Oke. Saya takut sekali ya, karena ya itu tadi tidak bisa bekerja, tidak bisa melayani atau apapun ya. Jadi serasa sepertinya dunia ini udah terbalik jadinya. Dikatakan oleh dokter bahwa kondisi Ibu baik. Bagaimana dengan kondisi Bapak? Kalau kondisi saya, tulang pinggul ini geser, ada 1 senti geser. Jadi kaki kiri makanan itu Geser. jaraknya itu gitu, Oh, oke. panjang yang kanan. Lalu kemudian setelah Bapak dan Ibu mengalami kecelakaan ini, tentu saja kan kita pasti ada sedikit perasaan mungkin menyesal. Atau mungkin bahkan menyalahkan Tuhan. Ya, betul sekali. Mungkin Bapak atau Ibu sempat mengalami perasaan seperti ini? Iya. Saya berkata, Tuhan, saya sudah melayani. Saya juga ya sudah benar sungguh-sungguh sama Tuhan, tapi kenapa saya seperti ini? Mungkin selama ini saya terlalu banyak
pekerjaan ya selama ini yang sampai-sampai sepertinya waktu bagi Tuhan itu sedikit istilahnya ya. Terus lalu saya bilang, saya minta ampun sama Tuhan, saya minta ampun. Dan saya juga tidak berpikir sampai Tuhan menghukum saya seperti ini. Tapi karena saya waktu itu juga membaca Ayub, dia bilang Ayub saja yang saleh dan jujur masih bisa dicobai iblis, tapi dengan persetujuan Tuhan. Saya pikir Tuhan tidak akan mencobai dengan melebihi kekuatan kami. Lalu Ibu tadi sempat singgung bahwa Ibu sempat mengabari keluarga. Nah, respon dari keluarga ini seperti apa ya, Bu? Respon keluarga kami sangat kaget ya, sampai kakaknya Kakak saya sendiri itu saja pingsan. sampai pingsan. Nah, Ibu, Bapak, sebelum kita melanjutkan ceritanya lagi, mari kita sama-sama memuji Tuhan ya. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta, Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Oh, Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, Dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Namun satu yang Dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Ini kisahku bersama Tuhan. Ya, kembali lagi bersama kami di program Kisahku Bersama Tuhan. Mari kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita dengan narasumber yaitu Bapak Widaya dan Ibu Eka. Ya, Pak Widaya dan Ibu Eka, setelah pasca kecelakaan berapa lama dirawat di rumah sakit? Kalau untuk suami saya ini 2 hari ya. 2 hari. 2 hari. Kalau saya 1 hari, tapi pindah ke tempat lain itu 3 hari, jadi total 4 hari. Total 4 hari, sungguh luar biasa ya Sheila. Kalau melihat dari kecelakaan, dari cerita tadi, Iya. kecelakaan seperti itu juga dilindas truk dalam waktu 4 hari total, itu mujizat. loh, Mujizat Mas. itu. Lalu Ibu dan Bapak selama dari proses itu, kesembuhan Ibu dan Bapak, ada nggak sih orang-orang yang menyemangati Ibu dan Bapak? Ya, kami diberi semangat ya sama teman-teman sepelayanan, Keluarga terutama juga. keluarga dan gembala dari gereja kami. Kami diberi kekuatan, jadi sampai waktu 2 bulan saya masih bisa ikut melayani dalam gereja dengan memakai tongkat. Wah, Ibu dalam waktu 2 bulan sudah bisa melayani di gereja? Ya, Itu kan Ibu terlindas truk ini kakinya memang sudah benar-benar bisa berdiri dengan Belum. normal? Tapi gembala saya memberikan motivasi bahwa kaki kamu yang sakit, bukan suara kamu yang sakit. Jadi kamu tetap harus memuji Tuhan. Jadi saya langsung, oh ya Tuhan, benar saya tuh harus tetap melayani Tuhan walaupun dengan keadaan apapun. Jadi saya
waktu melayani itu dengan duduk di sebuah kursi, saya tetap bernyanyi untuk memuliakan nama Tuhan. Wah, Wah, sangat luar biasa sekali ya. Masih tetap melayani, Iya, padahal betul baru sekali. 2 bulan sembuh. Sekalipun duduk di kursi, tapi tetap Melayani berjuang Tuhan. untuk melayani Tuhan. Luar biasa sekali. Ya, Ibu Eka, apa reaksi orang-orang di sekitar Anda melihat begitu cepatnya proses penyembuhan dari Ibu Eka dan Pak Widaya? Apa reaksi orang-orang di sekitar Anda? Pada heran. Mereka Pada heran. Iya. Ya. terutama dokter yang menangani ya. Hmm. Dia merasa sebenarnya saya dalam 6 bulan itu saya baru bisa berjalan normal. 3 bulan saya baru bisa pakai tongkat 1. Tapi itu saya dalam 2 bulan saya masih sudah bisa tongkat 1. Tuh luar Puji biasa, Tuhan, ya. dahsyat sekali ya. Kemudian juga Ibu dan Bapak nih, saya ingin bertanya. Dari proses tadi yang sudah ditanyakan Bernard, bahwa orang-orang kaget, dokter kaget. Ada nggak mungkin orang lain atau juga keluarga yang melihat peristiwa ini sebagai peristiwa yang sangat besar sampai sekalipun dia berbeda keyakinan dengan kita, tapi dia tetap percaya gitu bahwa Tuhan kita penyembuhnya. Ya, ke keluarga Ada suami saya. kakak, Mm-mm. terutama kakak itu percaya kalau yang nyembuhin Tuhan Yesus. Wah, luar biasa dahsyat. Ya, Pak Widaya dan Ibu Eka, apakah ada pesan buat para pemirsa semua yang di rumah yang mendengarkan program ini, berbagi kisah dari kehidupan yang sangat luar biasa sekali dari kehidupan Pak Widaya dan Ibu Eka kepada pemirsa? Dan mungkin juga Ibu bisa sambil beritahu juga apa sih yang Ibu dapatkan dan Bapak dapatkan dari peristiwa ini. Dengan kita mengalami hal seperti ini, kita tetap maju bersama Tuhan. Kita tidak boleh mundur walaupun apapun keadaan kita. Dalam keadaan sakit, dalam keadaan susah, kita harus tetap memuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, samping Karena- itu harus mengutamakan Tuhan. Mengutamakan Tuhan. Utamakan Tuhan daripada yang lain. Dan kita tetap tidak boleh undur di dalam Tuhan. Ya. Terjadi pemulihan demi pemulihan ya Bu. Oh iya, papa saya sudah lama sekali ya, saya jarang bertemu. Mm-mm. Dia yang tadinya dari dulu tuh dia tidak pernah care dengan kami. Tiba-tiba saat mendengar waktu saya kecelakaan, dia itu juga ikut sakit karena stres memikirkan saya. Dia merasa saya itu lumpuh. Saya itu lumpuh, jadi dia sampai bilang saya berobat saja di Medan. Jadi dia merasa ada tanggung jawabnya, walaupun dari kecil saya tidak pernah dinafkahi dengan papa saya. Tapi semenjak peristiwa kecelakaan itu, Ya, dia membiayai rumah sakit saya dan dia juga saat ini kalau kami ke Medan, dia menjemput kami sekeluarga. Puji Tuhan sekali ya. terjadi rekonsiliasi benar. Terima kasih Ibu Eka dan juga Pak Widaya buat kesaksian yang luar biasa. Nah pemirsa, kalau kita bisa ambil kesimpulan daripada apa yang sudah disampaikan oleh Pak Widaya dan juga Ibu Eka, bahwa yang pertama, fokus utama adalah Tuhan. Mungkin tadi Ibu Eka dan Pak Widaya sempat lebih fokus pada pekerjaan, tapi mereka kembali mengingatkan bahwa jangan menduakan Tuhan. Kemudian yang kedua, dampak daripada pemulihan dan juga kecelakaan yang Ibu alami adalah rekonsiliasi, pemulihan hubungan antara orang tua Ibu, Bapak Ibu khususnya dengan Ibu. Dan kemudian ada juga orang yang percaya bahwa Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan, sekalipun dia belum percaya pada Tuhan Yesus, tapi dia tahu bahwa Tuhan Yesuslah penyembuh. Dan satu lagi yang cukup berkesan bagi saya dan khususnya buat pemirsa sekalian adalah apapun keadaan kita, apapun masalah yang kita alami, jangan undur dari hadapan Tuhan. Tetap semangat dalam melayani Tuhan. Dan untuk itu pemirsa, kuasa Tuhan tidak hanya terbatas pada kisah yang dialami oleh Pak Widaya dan juga Ibu Eka, tapi kuasa Tuhan yang sama, Tuhan Yesus yang dahsyat juga sanggup menyembuhkan Anda. Untuk itu kami rindu untuk berdoa bagi Anda pemirsa di rumah, bagi Anda yang mengalami pergumulan, bagi Anda yang mengalami masalah. Mari kita satukan hati dalam doa. Oh Bapa, Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kesaksian yang kami boleh lihat dari Pak Widaya dan juga Ibu Eka.
Kami mengucap syukur Tuhan dan kami berdoa, kami sepakat saat ini kami mendoakan buat setiap pemirsa di rumah yang mengalami setiap pergumulan. Mereka yang sakit Tuhan, mereka yang mengalami beban berat. Kami minta Tuhan kuasa-Mu campur tangan, Engkau turun tangan sendiri, Engkau menyembuhkan yang sakit, Engkau memulihkan yang terluka, Engkau mengangkat setiap beban yang berat Tuhan. Kami berdoa Bapa, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sungguh kisah yang luar biasa yang hari ini kita dengar dari kesaksian Bapak Widaya dan Ibu Eka. Dan nantikan kisah-kisah inspiratif lainnya dalam Kisahku Bersama Tuhan. Saya Bernard Permadi. Dan saya Sheila Siregar. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.